Kedatangan Ibu Bupati Banyuwangi dalam rangka apel Pramuka yang ke-61 Kabupaten Banyuwangi bertempat di Pantai Parangsemar, Purwosari, Siliragung. Kita lihat Ibu Bupati kita sudah hadir di lokasi apel Pramuka tahun 2022. Ya, oh siap. Iya. Segenap jajaran Pembina Pramuka Kabupaten Banyuwangi hadir menyambut kedatangan Ibu Bupati Banyuwangi dalam rangka apel Pramuka ke-61 tahun 2022. Saat ini Pembina Pramuka Kabupaten Banyuwangi Ibu-ibu Kristiandani Asfarana sudah hadir di transis lokasi apel perkemahan apel Pramuka ke-61 tahun 2022 di Pantai Parangsemar, Dusun Purwosari, Desa Bulagung, Kecamatan Siliragung. Kita lihat Ibu Bupati kita, Ibu Kristiandani Asfarana hadir di transis bersama kakak pembina Parcap Pramuka Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah Ibu Bupati kita bersama rombongan hadir di lokasi apel Pramuka dalam keadaan sehat, selamat, dan ceria dalam suasana Pramuka yang tangguh. Perhatian peserta upacara penggalang penegak. Terima kasih kepada adik-adik, bisa langsung menuju barisannya, silakan. Untuk peserta penegak, menyelesaikan sebelah kiri. Penggalang Pramuka Garuda bergeser ke sebelah kanan. Petugas pembaca berada di sebelah depan pasukan Garuda. Perhatikan, saya ambil alih semuanya. Siap, gerak, maju. Pasukan ini yang ke sini, maju, jalan. Ibu kami mohon untuk berdiri. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyambut kehadiran Bupati Banyuwangi kembali bersama
Belanda dengan bergerak secara sebagai awal berdiri mereka bersama. Angkat sampai warna bersangkut. Belandangan, bintanglah bataran. Bayu tak akan pindah hanya karena formasi segi empat. Alat-alat berbaju sirah dari Madura. Kelemahan PSU atas pasukannya. Jaga tak akan menyerah. Belandangan menolak kalah.
Dan selanjutnya, selamat mengikuti jalannya rangkaian upacara. Pimpinan sambil alih, masing-masing pemimpin pasukan kembali ke tempat. Latihan, penghormatan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Jadi tempat! Gerak! Lapor, apel dalam rangka Hari Jadi Pramuka ke-61. Siap! Laksanakan! Pembina upacara menuju mimbar upacara. Siap! Gerak! Penghormatan pasukan. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
Lapor. Apel dalam rangka Hari Jadi Pramuka ke-61. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipimpin pembina upacara. Kita menundukkan kepala dan mendoakan seluruh arwah para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa dan negara kita. Berdoa dimulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Persatuan Indonesia. Indonesia. Empat. Empat.
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pengucapan Dharma Pramuka. Lapor. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengucapan Dharma Pramuka. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sayang sesama manusia. 3. Dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pembacaan dan pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan duluan, kiri. Jalan. Jalan. Hadirin yang kami saja kita ikuti bersama
penyerahan penghargaan Lancana Pancawarsa 9 dari Koordinator Nasional, penyematan tanda penghargaan Pramuka Garuda golongan siaga, penggalang dan penegak, serta penyerahan hadiah lomba oleh pembina upacara. Diawali penyerahan penghargaan Lancana Pancawarsa 9 dari Koordinator Nasional diberikan kepada Kakak Yosef Sumiatna sebagai tanda masa baktinya menjadi pembina pramuka selama 45 tahun tanpa henti. Dilanjutkan dengan penyematan tanda penghargaan Pramuka Garuda golongan siaga, penggalang dan juga penegak. Dan dalam rangka Kemah Kebangsaan Hari Jadi ke-61 Pramuka, sesaat lagi kita ikuti bersama penyerahan penghargaan juara 1 Lomba Yel-Yel yang diraih oleh SMP Negeri 3 Siliragung, dan juara 1 Kreativitas Seni diraih oleh MAN 4 Banyuwangi. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian istirahat di gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak pimpinan kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang dan kuartir ranting, beserta para andalan dan seluruh staf, kakak-kakak pengurus habis, kakak pembina pelatih di pusat pendidikan dan latihan, di pusat penelitian dan pengembangan, serta di pusat informasi kuartir Gerakan Pramuka, serta para pembina di gugus pandu seluruh Indonesia yang saya banggakan, dan adik-adik pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega yang kakak-kakak cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam. Pada hari ini, 14 Agustus 2022, kita semua segenap anggota Gerakan Pramuka Indonesia bersuka cita karena organisasi pendidikan kepanduan Praja Muda Karana yang kita cintai genap berusia 61 tahun. Tahun ini pula sekaligus kita memperingati 110 tahun keberadaan Gerakan Kepanduan di bumi Indonesia yang telah ada sejak tahun 1912. Untuk itulah kita perlu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan berkah dapat berkembang bersama Gerakan Pramuka. Tema utama peringatan Hari Pramuka ke-61 dan semua kegiatan tingkat nasional pada tahun ini adalah mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa,
Tema ini menunjukkan tekad kita untuk terus mengabdi tanpa batas di berbagai bidang. Pengabdian yang kita lakukan adalah bagian dari pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sejak usia pramuka siaga, adik-adik kita telah dididik untuk memberikan perhatian terhadap sesama, siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Hal itu bisa dimulai dengan cara-cara sederhana dan dilakukan di lingkungan keluarga kita masing-masing maupun di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Semua bentuk pengabdian yang kita lakukan sejalan dengan kode kehormatan kita, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma untuk pramuka siaga, serta Trisatya dan Dasa Dharma untuk golongan pramuka lainnya. Di semua kode kehormatan gerakan pramuka itu ditekankan pentingnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang antara lain diwujudkan dengan saling menolong dalam semangat persaudaraan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam membantu mengatasi dan menanggulanginya, gerakan pramuka telah melakukan banyak hal. Saya berharap agar kegiatan ini terus dilaksanakan sehingga pandemi COVID-19 segera melandai dan kita bisa leluasa mengadakan berbagai kegiatan kepramukaan. Saya mengucapkan terima kasih atas peran serta semua yang terlibat dalam membantu menanggulangi pandemi COVID-19, antara lain melalui kegiatan gerakan kedisiplinan nasional dengan mematuhi protokol kesehatan dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk juga patuh pada protokol kesehatan. Serta kegiatan gerakan kepedulian nasional dengan menunjukkan sikap empati dan simpati, siap menolong mereka yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Kakak-kakak dan adik-adik telah menunjukkan sikap seorang pramuka sejati yang siap menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Percayalah, akan menjadi ladang amal bakti kakak-kakak dan adik-adik semua, yang semoga menjadi pahala yang dicatat kebaikannya. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, bersamaan dengan peringatan Hari Pramuka ke-61 tahun ini, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka juga menyelenggarakan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022. Jamnas tersebut dilaksanakan di Buperta Cibubur dari 14 sampai 21 Agustus 2022 dan diikuti oleh kontingen dari seluruh Indonesia, ditambah dari gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan sejumlah tamu undangan, para pandu dan tokoh pandu dari berbagai negara. Jamnas tersebut diselenggarakan dengan tema ceria, berdedikasi, berprestasi. Saya berharap tema itu juga dapat diterapkan oleh semua anggota gerakan pramuka, terutama adik-adik peserta didik dimanapun berada, baik yang ikut maupun yang tidak ikut Jambore Nasional. Marilah kita tetap ceria dalam menjalin persaudaraan dengan sesama anak bangsa, selalu berdedikasi dalam semua aktivitas kita, baik di sekolah, kampus, tempat pekerjaan, maupun lainnya, dan berusaha mencapai prestasi sebaik-baiknya dalam bidang-bidang yang kakak-kakak dan adik-adik tekuni. Pada tahun ini juga akan ada sejumlah kegiatan nasional lainnya, di antaranya Perkemahan Bakti Saka Bayangkara atau Pertikara tingkat nasional di Sumatera Selatan, Perkemahan Antar Satuan Karya Peran Saka tingkat nasional di Bangka Belitung, dan Perkemahan Bela Negara di Bengkulu. Marilah kita dukung dan ikut menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional dan Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan semua pejabat negara di tingkat pusat, para gubernur,
wali kota, bupati, dan camat sebagai ketua majelis pembimbing daerah, majelis pembimbing cabang, dan majelis pembimbing ranting, para pembina gugus depan di mana saja, dan semua pihak yang telah ikut membantu mengembangkan gerakan pramuka. Khususnya kepada para ketua, wakil ketua, dan anggota majelis pembimbing di semua tingkatan. Saya berharap agar dapat terus memberikan bimbingan serta bantuan moral dan material untuk memajukan gerakan pramuka. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya dididik dalam gerakan pramuka, serta masyarakat luas yang selalu mendukung gerakan pendidikan kepanduan yang kita cintai bersama. Sekian sambutan saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-61 tahun 2022. Semoga pramuka kita makin berjaya. Dirgahayu Gerakan Pramuka ke-61. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jakarta, 14 Agustus 2022, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Wasis. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, adik-adik dan kakak-kakak yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga turut mengucapkan terima kasih atas peran serta semua pihak termasuk pramuka yang sudah bergotong royong menjadi bagian dalam proses pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Berkat kerja keras, berkat inovasi, berkat sinergi dan kolaborasi, serta gotong royong yang kita lakukan di Kabupaten Banyuwangi, alhamdulillah kinerja Banyuwangi terus mendapatkan apresiasi baik dari tingkat nasional maupun dari tingkat internasional. Beberapa capaian yang sudah kita peroleh karena kita saling menolong satu sama lain. Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sebesar 8,06, namun pada tahun 2021 naik menjadi 8,07. Selama pandemi, kemiskinan seluruh daerah naik, tapi di Banyuwangi alhamdulillah kenaikan kemiskinan hanya 0,01% dan menjadi salah satu daerah yang peningkatan kemiskinannya terendah di Jawa Timur. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 juga meningkat menjadi 71,38 dari tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 70,62. IPM Banyuwangi juga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten di wilayah Sekar Kijang atau Karsidenan, Besuki, dan Lumajang. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Banyuwangi sempat terkontraksi sangat tajam di minus 3,58 dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita sudah rebound, sudah melompat menjadi 4,08%. Begitu juga dengan pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi meningkat dari 47,56 juta per orang per tahun di tahun 2020 menjadi 49,99 juta di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan apa yang diperoleh oleh Banyuwangi, cukup lebih baik daripada kabupaten kota lain yang ada di Jawa Timur. Kita patut bersyukur dan terus bekerja keras dengan sepenuh hati, berinovasi tanpa batas untuk kebaikan, dan berkolaborasi melibatkan semua unsur, baik lintas agama, lintas profesi, bahkan adik-adik dan kakak-kakak pramuka juga harus terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Terakhir, sebelum saya menutup sambutan saya ingin mengutip quote atau kata-kata bijak dari Bapak Pramuka dunia kita, yaitu Bapak Baden-Powell, di mana beliau menyampaikan bahwa a Scot is never taken by surprise. He knows exactly what to do when anything unexpected happen. Yang artinya, seorang pramuka tidak terkejut. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Begitu juga dengan quote beliau yang lainnya. A Scot smiles and whistles under all circumstances, yang artinya
Seorang pramuka tersenyum dan bersiul dalam semua keadaan. Semoga kata-kata bijak beliau terus menjadi semangat bagi adik-adik dan kakak-kakak pramuka yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Demikian yang saya sampaikan. Selamat hari ulang tahun untuk pramuka. Mudah-mudahan pramuka terus jaya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam pramuka. Siap, gerak. Menyanyikan himne Satya Dharma Pramuka. Pembacaan doa. Jaya.